A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim. Di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan menurut riwayat dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, begitu pula kitab-kitab samawi termasuk Suhuf Musa wa Ibrahim juga diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa yang Allah pilih untuk turunnya kitab-kitabnya. Maka dari itu, ayuhal ikhwah wal akhwat, marilah kita sedikit mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu tentang jalan. Pertama, dalam tingkatan pertama, kita ini harus tahu terlebih dahulu arah kita yang akan kita tuju. Kita ini antara dua arah, antara arah menuju Tuhan atau arah menjauhi Tuhan. Jangan sampai salah arah. Nah, dalam masalah arah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, wa mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Artinya kita sebagai orang yang beragama Islam, kita diminta untuk mengarahkan orang-orang yang masih belum, atau orang-orang yang masih belum terhidayai, meskipun diri kita sendiri yang belum terhidayai, kita diminta untuk mengarahkan mereka ke jalan Allah. Tapi dengan dua cara. Cara pertama itu dengan kebijaksanaan, harus pintar-pintar caranya. Atau yang kedua dengan nasihat yang baik. Karena tidak mungkin kita mengajak orang kepada arah yang benar dengan keras, dengan kasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah manusia tahu arah kemana dia akan menuju, maka dia harus lebih tahu juga dong rambu-rambu lalu lintasnya. Seandainya saya ingin pergi ke salah satu tujuan, maka saya juga diminta untuk mengetahui rambu-rambunya. Kalau lampu merah, berhenti, jangan sampai salah. Ada orang yang mau memahami lain, jadinya kacau. Misal ada orang baru dari upacara, dia memahami artinya merah itu berani. Ketika sampai di lampu merah, tiba-tiba dia, berani nih artinya nih, lanjut dia. Akhirnya yang terjadi adalah sengsara. Nah, kita harus juga mengetahui tentang rambu-rambu tadi. Merah berhenti, hijau jalan. Nah, rambu-rambu dalam urusan ketuhanan ini, dalam urusan agama ini juga ada yang disebut dengan syariat. Syariat atau fikih ini adalah rambu-rambu Tuhan, yang mana dengannya kita faham, kalau ini merah nih, hukumnya haram, tidak boleh. Kalau ini halal, minum air itu halal, itu hukumnya lampu hijau nih, jalan terus, dan lain sebagainya. Kita harus tahu dan harus mengetahui syariat yang kita jalani sehari-hari. Setelah manusia tahu arahnya sudah benar, sudah tahu rambu-rambu lalu lintas Tuhan dengan benar, maka level selanjutnya yaitu tahu bagaimana cara jalan pintas menuju Tuhan. Jalan pintas menuju Tuhan bermacam-macam caranya. Nah, ini disebut dalam Al-Quran thariqah, syariat, tarekat, hakikat. Syariat itu rambu-rambu Tuhan, tarekat, thariqah ini adalah cara-cara khusus untuk mendekatkan diri pada Allah. Artinya cara cepat menuju Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
Jika seandainya mereka istiqomah dalam bertarekat, maka kami akan berikan mereka minuman yang begitu lezat. Artinya tarekoh ini adalah cara-cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Ya misalkan kita dengan selalu iltizam dengan mafatihul jinan, dengan zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Ini merupakan tarekoh alawiyah yang membuat kita semakin cepat menuju Tuhan. Namun tarekoh ini banyak sekali. Ada yang menuju Tuhan mungkin dengan cara cepat, ada yang dengan lambat, tapi intinya mereka semua sama. Kita manusia adalah ingin bertemu dengan Tuhan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kita pasti bertemu dengan Tuhan. Namun semua jalan itu menuju satu tempat dan tidak bisa menuju Tuhan kecuali dengan satu, yaitu dengan sirat. Inilah sirat, inilah yang kita minta, jembatan satu-satunya menuju Tuhan, inilah yang kita minta setiap hari dalam sholat kita. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, hidayailah aku, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita bertanya-tanya, siratuman, siratnya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratnya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Lah, siapa tapi mereka yang berikan nikmat? Itu kita bisa kembali ke surat An-Nisa ayat 69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siratal ladzi ulaika alladzi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada 4 golongan manusia yang termasuk orang-orang yang kita minta siratnya setiap hari ini, ke jalannya empat manusia ini yang an'amallahu alaihim. Siapa mereka ini? Nabiyyin, dari golongan para nabi. Kita minta nih, tapi pemimpinnya para nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siddiqin, orang-orang yang jujur. Siapa pemimpinnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Ali, antas siddiqul akbar." Wahai Ali, engkau adalah siddiq yang paling agung. Artinya pemimpinnya orang siddiq adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian syuhada. Siapa yang disebut sayyidus syuhada? Yaitu Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian wassolihin. Siapa yang sering kita sebut ya Aba Soleh, ya Aba Soleh, yaitu Imamuna Al-Muntadhar Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Keempat manusia inilah yang kita setiap harinya kita diminta untuk menjalankan, kita diminta untuk dituntun menuju jalannya mereka. Kita setiap hari itu minta dituntun untuk ke jalannya Ahlul Bait, Rasul dan Ahlul Baitnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwani wa akhwati, dengan cara apapun kita menuju Tuhan, ujung-ujungnya kita butuh dengan Ahlul Bait. Kita butuh dengan Rasul dan keluarganya. Maka dari itu, marilah mulai sekarang kita tashihkan niat kita, kita hadirkan hati-hati kita untuk selalu bisa mendekatkan diri dengan Rasul dan Ahlul Baitnya dengan berbagai macam cara yang dianjurkan. Naam, semoga siang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.